Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dan kemunculannya ini disebut sebagai salah satu pertanda kiamat. Lantas, apa sebenarnya peran Imam Mahdi di akhir zaman nanti? Keterangan tentang munculnya Imam Mahdi menjelang kiamat ini telah dijelaskan dalam berbagai riwayat. Terkait hal tersebut, ulama mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menyebut umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir kelak. Nantinya, pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Di tempat tersebut, Imam Mahdi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Terkait eksistensi Imam Mahdi ini, sebenarnya masih ada perdebatan di kalangan Muslim. Kendati demikian, Dr. Randas Kiai Haji Rahmat Morado Sugiarto dalam buku Fikih Akhir Zaman mengkaji sejumlah riwayat hadis yang menyinggung soal Imam Mahdi dari segi dirayah ataupun riwayah, termasuk terkait peran Imam Mahdi pada akhir zaman kelak. Peran Imam Mahdi pada akhir zaman. Imam Mahdi berperan sebagai sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman untuk membawa kemakmuran di sekitarnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Keterangan hadis pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa keadaan umat akan makmur dan sejahtera di zaman Imam Mahdi. Disebutkan bahwa Imam Mahdi akan membagikan harta secara merata sehingga tidak ada penggolongan pembagiannya. Ilustrasinya, jika di zaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya, maka di zaman Imam Mahdi gaji akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dalam nominal gaji tersebut. Tulis Dr. Randas Kiai Haji Rahmat Morado Sugiarto. Lalu terkait hal tersebut, dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Imam Mahdi bak penolong dari ketidakadilan pemimpin zalim sebelumnya. Lalu beliau Ali radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak tersisa dari masa kecuali 1 hari, pastilah
Allah kirim seseorang ahli baitku. Ia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kejaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun sempat dikepung oleh pasukan Dajjal, disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 159. Yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, yaitu Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Oke, sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat dengan artikel yang kami sampaikan dan menambah wawasan bagi kita semua. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan atau keimanan buat kedepannya. Bahwa kedatangannya itu pasti dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kapan kedatangannya, tidak ada yang mengetahuinya. Semoga dengan artikel ini bisa menambah wawasan sekali lagi bagi kita semua dan menambah keimanan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.